Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 40. Demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, siapapun kita pasti pernah mengalami rasa takut, khawatir, bahkan panik dalam menghadapi ketika ada kesulitan dalam kehidupan kita. Pengalaman itulah yang dialami oleh para murid-murid ketika mereka berlayar bersama Yesus. Ketika Yesus sedang tertidur di perahu yang mereka tumpangi, tapi tiba-tiba datang angin kencang, angin taupan yang membuat kapal mereka hampir karam. Lalu akhirnya mereka menjadi sangat takut. Mereka begitu khawatir, bahkan mereka harus membanguni Yesus dan menyatakan, "Apakah engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa?" Saudara-saudari, itu adalah ungkapan rasa takut yang sangat berlebihan. Kalau selama ini mereka mendampingi Yesus dan mereka boleh menyaksikan berbagai mujizat yang dilakukan Yesus, tanda-tanda besar yang dilakukan oleh Yesus, tetapi oleh karena kepanikan mereka, bahkan ketakutan mereka, apa yang mereka alami selama ini menjadi hilang begitu saja. Itu sebabnya Yesus menjadi bangun, lalu menghardik angin itu dan danau itu dan menyatakan, "Diam dan tenanglah." Lalu alam itu pun tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Lalu yang kedua, Yesus juga membuat satu pernyataan kepada mereka, "Mengapakah engkau begitu takut?" Artinya, yang mau dinyatakan Yesus, apakah engkau tidak percaya selama ini yang sudah engkau saksikan? Mengapa ketika ada angin taupan engkau begitu takut? Seolah-olah selama ini tidak ada hal-hal besar yang bisa engkau saksikan sebagaimana telah kulakukan. Dan gambaran itu juga adalah gambaran kehidupan kita. Di satu sisi kita begitu yakin dan menyatakan, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi." Kalau kita menyatakan Allah itu Maha Kuasa, artinya seluruh kendali kehidupan ada di dalam tangan Dia. Seluruh persoalan, kesulitan-kesulitan kita ada di bawah kuasa kendali dari Tuhan itu sendiri. Tapi ketika ada persoalan datang, ketika ada kesulitan datang dalam kehidupan kita, tadi iman yang kita nyatakan itu berangsur-angsur hilang. Dan yang tinggal adalah ketakutan dan kekhawatiran, bahkan kekhawatiran yang sangat berlebihan. Karena itu firman ini mau mengingatkan kita dan menyemangati kita, supaya dalam kesulitan apapun, ada Tuhan yang mampu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sebagaimana alam itu tunduk hanya dengan satu hardikan, dan kalau kita dikembalikan ingatan kita ketika Allah mencipta segala sesuatunya yang ada di dunia ini hanya dengan berfirman, maka firman itu memiliki kuasa. Ketika firman itu bekerja, maka dia sangat berkuasa untuk menolong, memampukan, bahkan menegur kehidupan kita. Dan firman itu sudah menjadi daging, yaitu Yesus itu sendiri. Karena itu saudara-saudari, biarlah kita hanya tinggal di dalam Yesus, menyatakan iman kita yang sesungguhnya di dalam Dia, sehingga ketika kekhawatiran itu datang, ketika ada ketakutan itu datang, tetapi oleh iman kita kepada Dia, ketakutan itu menjadi sirna, kekhawatiran itu menjadi sirna. Tapi yang tinggal adalah kita memiliki iman yang kuat, pengharapan yang teguh di dalam Dia, sehingga kesulitan apapun, persoalan apapun, mungkin persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan orang tua dengan anak-anak, kekhawatiran orang tua ketika memberangkatkan anak-anaknya sekolah. Tapi firman ini mau mengingatkan kita, jangan takut, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memampukanmu. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.